Misteri di balik pembunuhan John F. Kennedy. Siapakah yang benar-benar membunuh presiden? Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang kisah kematian John F. Kennedy. Sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya di like dan di subscribe. Pada 22 November 1963, Amerika Serikat berubah selamanya. John F. Kennedy, presiden muda yang karismatik, melakukan perjalanan ke Dallas, Texas sebagai bagian dari tur politiknya menjelang pemilihan tahun berikutnya. Dengan senyum yang khas, ia melambaikan tangan kepada kerumunan pendukung yang memenuhi jalanan. Tetapi dalam hitungan detik, suasana gembira itu berubah menjadi mimpi buruk. 3 tembakan terdengar dari kejauhan, dan Presiden Kennedy terkulai di pangkuan istrinya, Jacqueline Kennedy. Dunia terdiam. Sebuah tragedi yang mengejutkan tidak hanya Amerika, tetapi seluruh umat manusia. Namun di balik tragedi ini tersimpan misteri yang tak terpecahkan hingga saat ini. Siapakah yang sebenarnya membunuh Kennedy? Apakah Lee Harvey Oswald benar-benar pelaku tunggal? Atau apakah ini adalah bagian dari konspirasi yang lebih luas? Pagi itu, John F. Kennedy menaiki limusin terbuka bersama istrinya dan Gubernur Texas, John Connally. Mereka melaju perlahan di Dealey Plaza, menyapa warga Dallas yang menyumut di sepanjang jalan. Tetapi ketika limusin itu mendekati Texas School Book Depository, suara tembakan pertama terdengar, disusul oleh 2 tembakan berikutnya. Tembakan itu tepat mengenai leher dan kepala Kennedy. Sementara Gubernur Connally juga terkena peluru di punggungnya. Kepanikan melanda. Sopir segera mempercepat mobil, tetapi nyawa Kennedy tidak bisa diselamatkan. Beberapa jam kemudian ia dinyatakan meninggal di rumah sakit Parkland. Polisi segera melacak sumber tembakan dan menemukan sebuah senapan di lantai 6 gedung Texas School Book Depository. Tidak lama kemudian, Lee Harvey Oswald, seorang pegawai gudang buku itu, ditangkap. Namun kurang dari 48 jam setelah penangkapannya, Oswald ditembak mati oleh seorang pria bernama Jack Ruby di markas polisi Dallas. Peristiwa ini menambah keraguan publik. Jika Oswald benar-benar pelakunya, mengapa dia dibungkam begitu cepat? Lee Harvey Oswald adalah sosok misterius. Ia pernah menjadi marinir Amerika, tetapi kemudian membelot ke Uni Soviet dan tinggal di sana selama beberapa tahun sebelum kembali ke Amerika Serikat. Ia dikenal memiliki pandangan pro-komunis dan mendukung pemerintahan Fidel Castro di Kuba. Komisi Warren yang dibentuk oleh Presiden Lyndon B. Johnson untuk menyelidiki pembunuhan ini menyimpulkan bahwa Oswald bertindak sendirian. Namun banyak yang meragukan kesimpulan ini. Bagaimana seorang penembak tunggal bisa melakukan tembakan seakurat itu dalam waktu sesingkat itu? Apalagi beberapa saksi melaporkan bahwa mereka mendengar suara tembakan lahir dari arah Bukit Berumput di Dealey Plaza. Ketidakpercayaan terhadap versi resmi pemerintahan memicu berbagai teori konspirasi. Berikut adalah beberapa teori yang paling terkenal. 1. Konspirasi Chia. Beberapa pihak percaya bahwa Chia terlibat dalam pembunuhan ini. Kennedy dianggap sebagai ancaman karena pandangannya yang terlalu lunak terhadap Uni Soviet dan Kuba. Setelah kegagalan invasi Teluk Babi, hubungan antara Kennedy dan Chia memburuk. Ada dugaan bahwa Chia bekerja sama dengan kelompok anti-Kuba, merencanakan pembunuhan ini untuk melindungi kepentingan mereka. 2. Mafia. Keluarga Kennedy memiliki sejarah hubungan dengan mafia. Ayah Kennedy, Joseph Kennedy, diduga memiliki koneksi dengan dunia kriminal selama era lapangan minuman keras. Namun ketika Kennedy menjadi presiden, saudara laki-lakinya, Robert Kennedy, mulai menerangi mafia secara agresif. Apakah mungkin mafia membalas dendam dengan membunuh Kennedy? 3. Keterlibatan Uni Soviet atau Kuba. Oswald memiliki hubungan dengan simpatisan pro-Kuba, dan ia pernah mencoba mendapatkan visa untuk pergi ke Kuba sebelum pembunuhan. Beberapa pihak percaya bahwa pembunuhan ini adalah aksi balas dendam atas kebijakan keras Kennedy terhadap Kuba, termasuk krisis rudal Kuba tahun 1962. 4. Deep State. Teori ini mengeklaim bahwa ada kelompok rahasia dalam pemerintahan yang mengendalikan segala di balik layar.
Kennedy dianggap sebagai ancaman karena reformasi yang ingin ia lakukan, seperti menarik pasukan dari Vietnam dan menentang sistem moneter Amerika. Banyak kejanggalan dalam investigasi pembunuhan ini yang semakin memperkuat teori konspirasi. Misalnya film Zapruder. Rekaman amatir ini menunjukkan bahwa kepala John F. Kennedy terlempar ke belakang setelah tembakan terakhir, yang menunjukkan kemungkinan tembakan dari depan. Namun tembakan resmi dinyatakan berasal dari belakang. Kesaksian yang diabaikan. Banyak saksi yang melaporkan melihat orang-orang mencurigakan di Dealey Plaza pada hari itu, tetapi kesaksian mereka tidak dimasukkan ke dalam laporan resmi. Dokumen rahasia. Ribuan dokumen terkait kasus ini tetap dirahasiakan selama puluhan tahun, memicu kecurigaan bahwa pemerintahan menyembunyikan sesuatu. Pada tahun-tahun terakhir, beberapa dokumen rahasia akhirnya dirilis, tetapi banyak yang masih disunting. Dalam dokumen-dokumen itu muncul informasi baru tentang aktivitas Oswald sebelum pembunuhan, termasuk kontaknya dengan agen-agen intelijen asing. Selain itu, teknologi modern memungkinkan para ahli untuk menganalisis ulang bukti forensik dan film Zapruder. Beberapa ahli balistik menyatakan bahwa tembakan kemungkinan berasal dari dua arah, bukan satu. Pembunuhan John F. Kennedy adalah salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah modern. Tidak hanya mengubah arah politik Amerika, tetapi juga menanamkan rasa ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pemerintah. Meskipun lebih dari 60 tahun telah berlalu, kebenaran tentang siapa yang benar-benar membunuh John F. Kennedy masih menjadi perdebatan. Apakah ini murni aksi seseorang menembak tunggal, ataukah ada konspirasi besar yang melibatkan aktor-aktor kuat di balik layar? Misteri ini terus memikat perhatian dunia, menjadi simbol dari betapa rapuhnya kekuasaan dan betapa kompleksnya permainan politik di tingkat tertinggi. Hingga saat ini, satu pertanyaan besar masih menggantung di udara. Siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas kematian John F. Kennedy? Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.